Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Komin Deksita Pradana Putri Adisna. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan memaparkan bagaimana cara olah data dengan menggunakan uji non-parametrik Kruskal-Wallis. Nah, di sini kita akan membandingkan pengujian dengan bantuan SPSS dan pengujian secara manual. Yang pertama, apa sih itu uji Kruskal-Wallis? Nah, jadi uji Kruskal-Wallis ini merupakan salah satu tes non-parametrik yang dianalogikan dengan analisis varian satu arah atau ANOVA untuk menguji hipotesis apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara variabel independen dengan variabel dependennya. Nah, lalu bagaimana asumsi pengujian Kruskal-Wallis ini? Jadi, terdapat 4 asumsi. Yang pertama, data terdiri dari K sampel acak berukuran N1, N2, dan sampai dengan Nk. Kemudian yang kedua, variabel yang diamati bersifat kontinu. Yang ketiga, skala yang digunakan adalah ordinal. Yang keempat adalah sampel data tidak berpasangan atau independen. Nah, uji Kruskal-Wallis ini sendiri dilakukan ketika asumsi homogenitas variansnya tidak terpenuhi. Kemudian yang kedua, datanya tidak berdistribusi normal. Dan yang terakhir, ketika data berbentuk ordinal. Lalu bagaimana langkah pengujiannya? Jadi, untuk melakukan uji Kruskal-Wallis ini terdapat langkah-langkah yang perlu dilakukan. Yang pertama, meranking sampel berdasarkan urutan dari nilai yang terkecil sampai nilai yang terbesar. Kemudian yang kedua, menentukan hipotesis. Yang ketiga, menentukan kriteria pengujian. Yang keempat, menghitung uji Kruskal-Wallis. Dan yang terakhir, pengambilan keputusan. Nah, ketika H hitung kurang dari H tabel, maka H0-nya diterima. Sebaliknya, jika H hitung lebih dari H tabel, maka H0-nya ditolak. Nah, ini merupakan cara untuk menghitung uji Kruskal-Wallis dengan menggunakan cara manual. Nah, jadi apa perbedaannya dengan menggunakan rumus pada gambar kiri dan kanan? Jadi, untuk pada gambar kanan ini rumus khusus ketika terdapat sampel yang bernilai sama. Jadi, ketika ada sampel yang memiliki nilai yang sama, kita bisa gunakan pada rumus di gambar yang kedua. Nah, untuk contoh kasusnya, saya mengambil data yang mewakili pemahaman konsep siswa pada 3 kelas eksperimen yang berbeda. Kemudian untuk uji hipotesisnya, yaitu apakah ada perbedaan tingkat pemahaman konsep siswa kelas eksperimen 1 dengan yang lain. Nah, ini merupakan data tabel skor pemahaman konsep siswa. Untuk kolom E1 adalah skor pemahaman siswa kelas eksperimen 1, E2 adalah skor pemahaman konsep siswa di kelas eksperimen yang kedua, dan E3 adalah skor pemahaman konsep siswa di kelas eksperimen yang ketiga. Nah, data-data ini berjumlah total 30 siswa, yang kemudian akan kita uji Kruskal-Wallisnya dengan menggunakan cara manual dibandingkan dengan SPSS. Yang pertama, kita lakukan uji secara manual terlebih dahulu karena data sebelumnya itu terdapat sampel yang sama sehingga kita gunakan rumus yang kedua. Nah, di sini kita cari terlebih dahulu bagian penyebutnya. Untuk sigma TT adalah jumlah sampel yang berpasangan. Nah, di sini jumlah sampel yang sama ada 12. Berjumlah 12 sehingga kita isikan 12. Kemudian kita masukkan dan dapat hasil 0,0636. Nah, selanjutnya hasil ini kita masukkan ke dalam rumus H. Nah, di sini kita jumlahkan karena tadi ada 3 kelas eksperimen, maka di sini R1, kemudian ditambah R2, dan yang di sini ada R3. Nah, kita total sehingga didapatkan nilai H sebesar 6,41. Nah, hasil H ini nantinya akan kita bandingkan dengan tabel Kruskal-Wallis sehingga didapatkan hasil bahwa terdapat perbedaan signifikan pemahaman konsep siswa antara ketiga kelas eksperimen. Nah, selanjutnya akan kita coba pengujian dengan menggunakan SPSS. Nah, di sini yang pertama kita input terlebih dahulu data-data dari ketiga kelas eksperimen yang berjumlah 30 siswa. Nah, kemudian untuk kelas eksperimen yang pertama kita beri nomor 1.
Untuk kelas eksperimen yang kedua kita beri nomor 2, dan untuk kelas eksperimen yang ketiga kita beri nomor 3. Nah, selanjutnya kita lakukan analisis, klik pada menu Analyze, kemudian pilih non-parametric test, legasi dialog, kemudian pada independent sample. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Jadi, untuk bagian variable score akan kita pindah ke kolom sebelah kanan, yaitu di test variable list. Kemudian untuk kelasnya kita pindah ke grouping variable. Nah, pastikan terlebih dahulu bahwa untuk test type-nya kita gunakan Kruskal-Wallis. Kemudian bisa kita definisikan rankingnya. Untuk bagian minimum kita isi 1 dan maksimum kita isi 3. Kemudian klik continue. Klik OK. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Jadi, tabel pertama atau tabel rank ini menggambarkan bahwa hasil rata-rata ranking kelas eksperimen 1 yang berjumlah 10 siswa itu dia rata-ratanya sebesar 17,30. Kemudian pada kelas eksperimen 2 yang berjumlah 10 siswa itu sebesar 19,55. Kemudian rata-rata kelas eksperimen yang ketiga yang berjumlah 10 siswa itu sebesar 9,65. Nah, untuk tabel yang kedua yaitu tes statistik, kita dapatkan hasil Kruskal-Wallisnya yaitu sebesar 6,969. Nah, nilai Kruskal-Wallis ini nantinya akan kita bandingkan dengan tabel Kruskal-Wallis, atau kita bisa juga menggunakan signifikansi, yaitu di sini diperoleh hasil signifikansi sebesar 0,031, di mana nilai signifikansi ini kurang dari 0,05, yang berarti bahwa terdapat perbedaan yang signifikan di antara pemahaman konsep pada ketiga kelas eksperimen. Nah, jadi setelah kita menghitung uji Kruskal-Wallis dengan menggunakan bantuan SPSS dan secara manual, kita dapatkan hasil yang sama, kesimpulan yang sama, yaitu terdapat perbedaan signifikan pemahaman konsep antara ketiga kelas eksperimen. Saya rasa cukup sekian penjelasan saya terkait perbandingan uji coba Kruskal-Wallis menggunakan perhitungan manual dan berbantuan SPSS. Untuk selengkapnya kalian bisa lihat video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.